Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Bapak dosen sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Sinta Pramudiawardani dengan NIM 1817051062 semester 9. Hari ini saya akan membawakan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama BUMDesma Cakradana Amerta, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing selama pengerjaan skripsi. Yang pertama adalah dosen pembimbing utama saya, Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD. Kemudian Bapak Inyoman Putrayase, SE MSI sebagai dosen pembimbing pendamping, dan Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AK MSA sebagai dosen penelaah. Baik, dalam presentasi ini saya akan memaparkan topik bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai latar belakang penelitian yang saya lakukan, kemudian kajian teori, ketiga adalah metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja pada bab pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang masalah penelitian ini, yaitu upaya pembangunan di pedesaan belum membuahkan hasil yang maksimal, sehingga masyarakat pedesaan masih terus-menerus terbelenggu oleh berbagai keterbatasan yang menyebabkan kemiskinan. Kemudian, strategi pemerintah dalam mempermudah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pembentukan, pengurusan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Kemudian, Undang-Undang Desa juga memberikan ruang dan peluang bagi dua desa atau lebih untuk berkolaborasi dalam mendirikan BUMDes, sebagaimana disebut sebagai BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Data yang diperoleh dari Dinas Pendudukan Masyarakat dan Desa, PMD, Provinsi Bali dinyatakan bahwa di Provinsi Bali sudah terbentuk beberapa BUMDesma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada BUMDesma Sari Arta, BUMDesma Rukun Bersama, BUMDesma Kutambi Kaler, BUMDesma Palagunasari, BUMDesma Gianyar Aman, BUMDesma Bali Age, BUMDesma Pemutahan, dan BUMDesma Cakradana Amerta. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua BUMDesma Cakradana Amerta, yaitu Bapak Wayan Swastenadi, dinyatakan bahwa BUMDesma Cakradana masih memiliki beberapa permasalahan dalam pengoperasian usahanya, yaitu masih minimnya pemahaman SDM mengenai penyusunan laporan keuangan, kemudian serta sederhananya penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lansir dari Tribun Bali, Inspektur Klungkung Imade Segar menjelaskan bahwa saat ini hampir semua desa di Klungkung memiliki BUMDes, namun tidak semua BUMDes mampu dikelola dengan baik oleh pengurusnya. Kondisi BUMDes yang dikelola kurang profesional dan laporan keuangan yang masih kacau menjadi celah bagi oknum pengurus dalam melakukan penyalahgunaan keuangan BUMDes. Kasus penyimpangan keuangan dalam BUMDesma juga terjadi pada BUMDesma Lengar Bujogiri, Solo, di mana Direktur BUMDesma dan Direktur PT Lereng Lawu Lestari telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan BUMDesma Lengar Bujogiri selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Semarang, keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar 4 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan tidak transparannya pengelolaan keuangan BUMDesma serta pembuatan nota belanja yang dimanipulasi, sehingga terjadinya penyampaian laporan pertanggungjawaban palsu.
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan, terutama organisasi atau badan usaha yang memiliki banyak anggota atau gabungan kerjasama dari beberapa daerah. Hal ini dikarenakan informasi yang didapat dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Karena informasi tersebut menekankan hubungan antar informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan anggaran dan realisasinya. Dilihat dari aspek penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa studi tentang badan usaha milik desa bersama BUMDesma belum banyak dilakukan, terutama mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Teori agensi merupakan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Teori agensi dikemukakan pertama kali pada tahun 1976 oleh Jensen and McLean. Teori agensi menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Dalam penelitian ini, implikasi dari teori agensi yaitu hubungan antar karyawan BUMDesma Cakradana Amerta Gianyar sebagai pihak agen dan direktur BUMDesma, pemerintah, serta masyarakat atau nasabah sebagai pihak prinsipal, di mana BUMDesma harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan atas pengelolaan keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja keuangan yang baik dan saling menguntungkan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ditentukan oleh 4 elemen penting. Yang pertama adalah pemberian tanggung jawab, kedua adalah pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, yang ketiga adalah pengevaluasian kinerja, dan yang keempat adalah pemberian penghargaan. Berikut adalah model penelitian dalam penyusunan penelitian ini. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif mencakup konstruksi realitas sosial dan makna budaya serta fokus pada proses. Kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu di BUMDesma Cakradana Amerta yang terletak di pusat kota Gianyar, lebih tepatnya berlokasi di Gedung Balai Budaya Gianyar. Yang ketiga, jenis data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data sebagai pendukung dan penunjang hasil penelitian, yang meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Yang keempat, sumber data penelitian. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Ini adalah metode dan teknik analisis data. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun skema, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam BUMDesma Cakradana Amerta. Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, di antaranya yang pertama, tahap pengumpulan data, kedua, tahap reduksi data, yang ketiga, tahap penyajian data, dan yang keempat adalah tahap penarikan kesimpulan. Kemudian, yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menyangkut kriteria yang pertama, derajat kepercayaan, kedua, keteralihan, ketiga, kebergantungan, dan keempat adalah kepastian. Nah, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil BUMDesma Cakradana Amerta. BUMDesma Cakradana Amerta merupakan sebuah lembaga atau badan usaha yang merupakan bentukan kerjasama antar desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Gianyar. BUMDesma Cakradana Amerta didirikan pada tahun 2019.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua Bumdesma, Bapak Iwayan Swastenadi mengatakan bahwa pembentukan Bumdesma Cakradana Amerta merupakan hasil transformasi dari program PM Mandiri, di mana pembentukan Bumdesma ini berdasar pada peraturan perbekal atau kepala desa dari ke-18 desa yang ada di Kecamatan Gianyar tahun 2019. Berdasarkan ADART Bumdesma Cakradana Amerta, ke-18 desa yang dimaksud yaitu yang pertama Desa Petak Kaje, kemudian Desa Sumite, Desa Petak, Desa Suat, Desa Siangan, Desa Bakbakan, Desa Bitera, Desa Beng, Desa Sidan, Desa Samplang, Desa Gianyar, Desa Abian Base, Desa Tulikup, Desa Temesi, Desa Tegal, Desa Tugu, Desa Serohan, dan Desa Lebih. Kemudian, sebagai bentuk pelestarian aset Bumdesma Cakradana membentuk unit usaha yang bergerak di bidang perguliran dana, pinjaman khusus kelompok perempuan SPP, kemudian usaha ekonomi produktif UEP, dan warung desa bersama WD bersama. Keberadaan Bumdesma Cakradana Amerta dapat memberikan sumbangasi bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara optimal. Sumber permodalan Bumdesma. Modal awal Bumdesma Cakradana Amerta berasal dari hibah dana PPK atau PM Mandiri kepada masyarakat wilayah Kecamatan Gianyar. Status kepemilikan modal tersebut adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Gianyar dan tidak dibagi ke pemerintah desa maupun kelurahan. Jumlah modal awal Bumdesma adalah Rp2.398.452.000. Selanjutnya, mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban pada pengelolaan Bumdesma Cakradana Amerta, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab para manajernya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan oleh 4 elemen penting. Yang pertama adalah pemberian tanggung jawab, kedua adalah pembentukan ukuran kinerja, yang ketiga adalah pengevaluasian kinerja, dan keempat adalah pemberian penghargaan. Yang pertama adalah proses pemberian tanggung jawab pada pengelolaan Bumdesma Cakradana Amerta. Dalam pemberian tanggung jawab, bagian organisasi menunjukkan posisi manajemen utama dari suatu entitas, membantu untuk mendefinisikan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas, serta penting dalam mengembangkan suatu sistem akuntansi biaya yang dapat melaporkan tanggung jawab daripada individu. Pada pengelolaan Bumdesma Cakradana Amerta, pemberian tanggung jawab sudah dilaksanakan sesuai pusat pertanggungjawaban dan tergambar jelas melalui struktur organisasi. 2. Pembuatan ukuran kinerja. Penetapan ukuran kinerja berorientasi pada proses, sehingga pada akhirnya standar seharusnya mencerminkan nilai tambah pada aktivitas individual dan proses. Untuk mengetahui manajer memiliki kinerja yang baik atau tidak, tentu perlu diukur dengan alat ukur yang tepat. Apakah diukur secara finansial atau non-finansial? Misalnya diukur dengan efektivitas, efisiensi, laba rugi, ROI, atau pertumbuhan pelanggan. Pada pengelolaan Bumdesma Cakradana Amerta, standar pengukuran kinerja telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Bumdesma Cakradana Amerta. Dalam SOP Bumdesma Cakradana Amerta memuat mengenai standar operasional prosedur sekretariat yang terdiri dari tugas dan tanggung jawab pengurus serta pihak pengelola Bumdesma Cakradana Amerta. Kemudian ada standar operasional prosedur keuangan. Standar operasional prosedur keuangan adalah standarisasi pengelolaan keuangan dan administrasi Bumdesma Cakradana Amerta. Kemudian
Standar operasional dana bergulir. Unit dana bergulir merupakan unit usaha dari Bumdesma Cakradana Amarta yang memberikan pelayanan pinjaman atau perguliran dana amanah pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat adalah standar operasional warung desa bersama atau WD bersama, yang merupakan salah satu unit pengembangan kegiatan atau usaha dari Bumdesma Cakradana Amarta yang melayani kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Selanjutnya adalah yang ketiga, pengevaluasian kinerja. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kunci untuk mengembangkan suatu perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik. Evaluasi kinerja digunakan untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberi tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada tanggal 14 Januari tahun 2022 dilaksanakan rapat pertanggungjawaban Bumdesma Cakradana Amarta, di mana dalam rapat tersebut membahas mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban Bumdesma Cakradana Amarta tahun 2021 dan laporan perencanaan tahun 2022. Dalam rapat pertanggungjawaban tersebut disampaikan mengenai laporan tutup buku kegiatan usaha bersama Bumdesma Cakradana Amarta, kemudian neraca tutup buku Bumdesma Cakradana Amarta, kemudian ringkasan realisasi keuangan dan anggaran RKA periode 2021, kemudian laba rugi tutup buku Bumdesma Cakradana Amarta, laporan perubahan modal, yang terakhir rencana keuangan dan anggaran Bumdesma Cakradana Amarta tahun 2022. Tim evaluasi kinerja Bumdesma Cakradana Amarta menyusun indikator penilaian standar agar evaluasi kinerja dapat bersifat konsisten. Berikut adalah tabel penilaian kinerja yang disusun oleh tim evaluasi kinerja Bumdesma Cakradana Amarta. Adalah pemberian penghargaan atau reward. Reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbal balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan sumbangasi, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Iwayan Swastenadi selaku Ketua Bumdesma Cakradana Amarta, mengatakan bahwa pemberian reward atau punishment kepada pihak pengelola Bumdesma Cakradana Amarta secara efektif sampai dengan saat ini belum ada penerapan atas tercapainya atau terrealisasinya target. Karena Bumdesma Cakradana Amarta sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan pinjaman kepada masyarakat dengan mengusung program pemberdayaan, sehingga saat ini hanya mempengaruhi surplus dan berpengaruh pada jaspro atau jasa produksi. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban Bumdesma Cakradana Amarta yang telah dilakukan secara baik, tentunya hal ini berimplikasi positif pada keberlangsungan badan usaha di masa yang akan datang, di mana informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan oleh pihak pengelola Bumdesma Cakradana Amarta sebagai dasar penyusunan anggaran, dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan atas pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepada pemerintah dan masyarakat desa, serta hal ini tentunya akan menciptakan tata kelola yang baik atau good governance bagi badan usaha. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah pemberian tanggung jawab pada masing-masing pengurus Bumdesma sesuai dengan ADART dan SOP Bumdesma Cakradana Amarta telah tergambar dalam bagian organisasi, sehingga membantu untuk mendefinisikan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas, serta penting dalam mengembangkan suatu sistem akuntansi biaya yang dapat melaporkan tanggung jawab dari para individu.
Kemudian, pengukuran kinerja Bumdesma Cakradana Amerta telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur SOP Bumdesma Cakradana Amerta. Selanjutnya, tahap pengevaluasian kinerja Bumdesma Cakradana Amerta dilaksanakan pada akhir tahun melalui rapat pertanggungjawaban. Dan dalam pemberian reward atau punishment kepada pihak pengelola Bumdesma Cakradana Amerta secara efektif sampai dengan saat ini belum ada penerapan atas tercapainya atau terrealisasinya target. Selanjutnya, saran yang diberikan peneliti bagi Bumdesma terkait dengan penyusunan laporan keuangan, Bumdesma Cakradana Amerta dapat menerapkan standar SAK EMKM menggantikan SAK etap yang belum terlaksana dengan baik. Kemudian, bagi Bumdesma lainnya, dapat menjadi acuan bagi Bumdesma lainnya dalam meningkatkan pengelolaan usahanya agar terciptanya tata kelola yang baik, serta dapat memberikan gambaran bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sangat penting untuk dilakukan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, memilih waktu yang tepat dalam melakukan penelitian dan pengamatan, yaitu pada saat perusahaan tidak dalam keadaan sibuk. Yang kedua, peneliti harus bisa memilih data yang diambil pada perusahaan, namun harus mempertimbangkan aspek kerahasiaan sehingga perusahaan bersedia untuk bekerjasama. Sekian dari presentasi mengenai hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.